صاحب الكتاب نصح الدنيا ورسول الإيمان يا للإمام شيخ الإسلام قطب الدعوة والإرشاد حبيب عبد الله بن الحداد وصولي وإبراهيم أن الله تغشم برحمة والمغفرة أن الله يعلي درجات بالجنة ويحفظنا بذاهم ويمنع علينا وعلى أولادنا وأحبابنا من بركاتهم ونفحاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد النبي المختار وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإبطاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وثبت لساني واهدي قلبي بجاه النبي وصحبه وآلي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم السلف الصالح في الدارين آمين. قال رضي الله عنه رضي الله عنا وعنكم أجمعين. وأما المعاملة بالربا فاسم عظيم وحب كبير. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله إلى آخره. أما بعد. Alhamdulillah, di dalam kesempatan ini kita masih diberikan Allah umur serta sehat walafiat. Dengan taufik hidayah serta inayah Allah kita dikumpulkan di majelis yang penuh mulia, di majelis yang penuh berkah, majelis ilmu dan majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita mudah-mudahan dengan adanya kita berkumpul di dalam majelis ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmat kepada kita semua dan mudah-mudahan segala dosa kita diampuni oleh Allah, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa keluarga kita dan dosa orang beriman. Dan mudah-mudahan kita semua diberi keberkahan oleh Allah dan mendapatkan syafaat daripada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan ke haribaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriat dan orang-orang yang mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Qala al-Imam al-Habib Abdullah bin al-Haddad qala radhiyallahu anhu radhiyallahu anna wa ankum ajma'in. Wa ammal mu'amalatu birriba fa ismun 'azimun wa hubbun kabirun. Dan adapun muamalah dengan riba, transaksi dengan riba, maka dosa yang besar. Wa hubbun kabir, dan dosa yang besar. Jadi orang yang transaksinya
atau muamalahnya dengan riba itu hukumnya dosa besar. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Telah berfirman oleh Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian akan Allah dan tinggalkanlah kalian sesuatu yang tertinggal atau sisa daripada riba, jika adalah kalian orang yang beriman. Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka jika tidak kalian memperbuat, maka diberi izin kalian atau diberi izin oleh kalian dengan memerangi daripada Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang pertama, ya Allah, wahai orang yang beriman, hendaklah bertakwa kepada Allah dan meninggalkan daripada sesuatu yang tertinggal daripada riba. Jadi kita disuruh untuk meninggalkan yang namanya riba. Kalau kita meninggalkan daripada yang riba, maka jar Allah Ta'ala, jika adalah kalian itu daripada orang yang beriman, maka kalian meninggalkan daripada riba. Jadi kalau kita ini termasuk orang bujur-bujur beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka riba itu ditinggalkan. Riba itu kada digunakannya atau kada diamalkannya. Maka kata Allah Ta'ala, jika kalian kada memperbuat, artinya amun masih aja nih menggawi riba, maka orang itu diberi izin untuk memerangi Allah dan Rasulnya. Kayak apa kita hendak bakalahi lawan Allah? Kayak apa kita kalau hendak bakalahi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Artinya musuh berarti lah. Orang makan-makan harta riba itu berarti musuh Allah dan musuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faman dzalladzi yakwi ala maharabatillahi wa rasulih, na'udzubillahi ta'ala minal makti wal bala wa darkis syaqa. Maka orang yang kuat ia atas memerangi Allah dan Rasulnya, orang yang kuat yang memusuhi Allah dan Rasulnya, kita berlindung dengan Allah Ta'ala daripada murka dan bala dan menemui kecelakaan. Artinya siapa yang kawan yang paling kuat memusuhi Allah dan Rasul? Jawabannya kada ada yang kawannya, ya kalau. Jadi kada ada yang kawannya, kita itu memusuhi Allah dan memusuhi Rasul. Nah, jadi hendaknya kita tinggalkan daripada yang namanya riba. Karena orang yang muamalahnya, transaksinya dengan riba, berarti orang itu sama memusuhi Allah dan memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang itu memusuhi Allah dan memusuhi Rasulullah, maka orang itu mendapatkan murka oleh Allah, mendapatkan bala dari Allah, dan orang itu akan mendapatkan daripada orang yang celaka, orang yang kada beruntung.
Na'udzubillah min dzalik. Mudahan kita dihindarkan daripada yang ini. Jangan sampai kita tagawi daripada yang namanya riba. Waqad la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa syahidahu wa katibahu. Dan sungguh telah melaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan orang yang memakan riba dan orang yang mewakilkannya dan orang yang menyaksikannya dan orang yang menulisnya, sama dilaknat oleh Allah. Yang memakan ia juga, yang jadi wakilnya ia juga, diwakilkan orang transaksi masalah riba, sama juga dapat laknat Allah. Atau menyaksikan, hikam jadi saksinya lah, bertransaksi ini, bermuamalah riba ini, hikam saksinya. Atau yang tukang tulisnya, nah ini mendapatkan laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam kitab Taqriratus Sadidah yang dikarang oleh Al-Habib Ahmad Al-Kab, itu salah satu daripada muridnya Al-Habib Zain bin Sumit yang di Madinah. Di dalam kitab itu dijelaskan bahagian riba itu ada 3. Bahagian riba ada 3. Yang pertama ribal fadli, wahwal bai'ur ribawi bijinsihi ma'az ziyadah bi ahadil iwadaini. Yang pertama yaitu namanya ribal fadl. Kayak apa ribal fadl itu? Yaitu jual beli ribawi, jenisnya sama, tapi salah satu jenis yang sama, salah satunya tak lebih daripada yang sama tersebut. Jenisnya sama, tapi yang sebuting tak banyak, sebuting kada. Nah itu termasuk riba. Inya kalau keluar daripada riba, kalau sama jenisnya sama, maka hurufannya harus sama juga lah, karena jenisnya sama. Misalkan karena di sini ada dijelaskan seperti orang yang misalkan emas dengan emas, jadi harus sama, itu timbangannya sama juga, itu sama, itu kada apa-apa kalau sama jenisnya. Nah jadi bila kada sama berarti termasuk riba, ribal fadl ngarannya. Saikong labih, saikong kada. Wa minhu, dan setengah daripadanya ribal fadl ini yaitu ribal qarad. Apa arti ribal qarad? Wa huwa madara naf'an lil mukridi, dan bermula dia sesuatu yang berlaku akan mengambil manfaat bagi orang yang menghutangi. Ini riba ngarannya, ribal qarad. Misalkan yang satu berhutang lawan seikung, lalu dengan sebab berhutang itu misalnya berhutang 100.000, lalu dilebihinya, ujiannya ikam bila berhutang lawan aku bayarnya 110.000. Nah itu ngarannya riba lah, itu dimasuk ribal fadl. Jadi ribal fadl itu termasuk daripada ribal qarad. Padahal kan hutang 100.000 dibayar 100, tapi kalau dibayar dengan syarat 110.000 berarti riba ngarannya 10.000-nya itu. Yang kedua ribal yad. Kayak apa yang masuk di ribal yad? Wahwal bai'ur ribawi bijinsihi au bigairi jinsihi ma'at tafarruqi qablal qabdi biduni dzikril ajali. Kalau ribal yad yaitu menjual ribawi dengan jenisnya
atau beda jenisnya, sama jenisnya atau beda jenisnya, beserta berpisah sebelum menerima. Belum menerima sudah berpisah dehnya, itu ribaliyat ngarannya. Misalkan dengan ketiadaan disebutkan waktunya. Kalau waktu itu bisa aja kan apa, jual beli salam, kayak mesan itu kan, jual beli salam. Tapi ini kada. Artinya misalkan inya menjual daripada gandum sama dengan gandum, ukurannya sama, apa timbangannya sama, takarannya sama. Tapi nang saikong nih kada menerima, kada mengambil. Saikong aja mengambil, saikong kada. Nah ini ima sama aja jenisnya atau beda. Ini ngarannya ribaliyat. Ribaliyat. Yang ketiga riban nasa. Wahwal bay'ur ribawi bijinsihi au bighairi jinsihi ma'al adali fil iwadaini au ahadihima. Riban nasa ini menjual jual ribawi dengan jenisnya atau lain jenisnya beserta waktu pada salah satu dua gantiannya. Kada langsung. Kada langsung. Saikung misalkan inya menjual emas dengan emas, tapi saikung aja menerima, saikungnya belum lagi. Nah makanya orang nukar emas itu kada boleh bahutang. Ya kalau ada emasnya, ada duitnya. Kalau emasnya dihutang, duitnya kada dibayari, itu termasuk riba juga. Nah jadi riban nasa itu apa? Wahwal bay'ur ribawi bijinsihi au bighairi jinsihi ma'al azal. Menjual daripada ribawi itu dengan jenisnya atau dengan selain jenisnya, tapi beserta tempo pada gantiannya. Kada langsung lah. Seandainya langsung, salah satunya langsung, berdua langsung, ada ini kada. Saikung aja menerima, saikung kada menerima. Nah ini sama, itu dinamakan riban nasa. Nah jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu melaknat orang yang memakan daripada riba, termasuk daripada wakilnya, yang menyaksikannya dan yang menulisnya. Wa adda alaihi salatu wassalam akilar riba bisab'il maubikat allati minha al-isyraku billah wa qatlun nafsil lati haramallah. Dan membilang atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan orang yang memakan harta riba pada 7 kebinasaan. Nah jadi orang makan harta riba itu termasuk mendapatkan daripada 7 kebinasaan. Allati minha, salah satu yang ia daripada kebinasaan itu apa? Al-isyraku billah wa qatlun nafsil lati haramallah. Sama kebinasaannya seperti orang yang syirik dengan Allah dan orang yang bunuh diri yang ia diharamkan oleh Allah. Artinya kalau kita melihat tulah, kalau masalah makan kan cuman makan harta riba aja nih, dibandingkan syirik lawan Allah. Kalau kita lihat secara zahirnya kan jauh benar ya. Kalau lah orang yang syirik lawan Allah itu orang yang menyembah bukan apa, orang yang menyembah selain daripada Allah, atau orang yang beribadah selain daripada Allah.
Kalau kita lihat itu luar biasa banget ya kalau lah. Tapi kalau orang yang makan harta riba biasa aja, tapi sama lah. Orang yang memakan harta riba itu pada 7 kebinasaan. Salah satunya yang iya daripada itu sama orang yang syirik dengan Allah, sama orang yang bunuh diri yang diharamkan oleh Allah. Orang yang bunuh diri itu bunuh diri nih, orang itu masuk neraka. Nah ini kenapa? Karena orang itu putus asa daripada rahmatnya Allah. Di dunia, hidup di dunia ada masalahnya kan, lalu mengakhiri masalahnya dengan bunuh diri. Nah, orang yang mengakhiri masalah itu berarti sama inya kada bertauhid lawan Allah. Ya kalau karena kita meyakini kan kada dan qadar, baik atau kada baik itu daripada Allah. Inya mendapatkan misal ketentuan Allah yang kada baik, inya merasakan, inya merasa kada baik nih, lalu mengakhiri dirinya dengan bunuh diri. Nah makanya orang yang bunuh diri itu bukan mengakhiri masalah, tapi bertambah masalah di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Nah jadi salah satunya itulah 7 kebinasaan orang yang makan harta riba itu. Salah satunya seperti binasa orang yang syirik dengan Allah dan orang yang bunuh diri yang diharamkan oleh Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam ar-riba salasatu wa sab'una baban ay saruha mislu ayyankihar rajulu ummahu. Dan telah bersabda atasnya Rasulullah SAW, bermula riba yaitu 73 bab. Yang lebih mudahnya seumpama bahwasanya menikahi oleh seorang laki-laki akan ibunya. Jadi riba itu ada mempunyai 73 macam daripada kejahatan, atau 73 macam, 73 bab atau pintu yang kada baik. Salah yang paling mudahnya ganjarannya kalau orang makan harta riba itu seperti inya mengawini mamanya. Apa hukumnya orang kawin sama mama? Hukumnya haram, dosa besar. Itu paling kecil sudah kayak itu. Sedangkan ini berapa? 73. Yang paling mudah dosanya itu seperti seorang laki-laki yang mengawini akan ibunya. Maka dosa itu paling mudah sudah. Kayak apa yang sampai 72 sisanya itu? Lah, berarti ganal benar dosanya gitulah. Luar biasa benar siksaannya. Itu cuman satu yang paling mudah nangka itu. Kayak apa sisanya yang 72? Lebih ganal lagi dosanya, lebih ganal lagi siksaannya. Nauzubillah min dzalik. Wa qala alaihi salatu wassalam arba'atun haqqun Allahi alla yudkhilumul jannah wa la yudhikuhum na'imaha mudminul khamar wa akilur riba wa akilu malil yatim bighairi haqqin wal aku liwalidayhi. 4 golongan ujar Rasulullah itu mempunyai hak atas Allah bahwasanya tidak memasukkan akan mereka akan ke surga dan tidak merasakan ia Allah akan mereka akan nikmatnya surga. Ada 4 golongan. Ya Rasulullah, Allah kadang memasukkan ke surga.
Allah kada merasa akan lawan mereka itu akan nikmat surga. Masuk aja kada, apalagi merasakan nikmatnya. Lah, masuk kada. Kadang-kadang melihat aja kan, melihat surga, tapi kada disuruh akan masuk. Ya Allah. Kalau kada disuruh akan masuk, kada merasakan bagaimana nikmat surga yang luar biasa. Bagaimana nikmat surga tidak ada samanya di dalam dunia ini. Ya kalau kayak apa surga itu luar biasa. Bahkan ya Rasulullah ada hadis, ada surga yang disediakan bagi orang-orang soleh itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarun alal qabil bashar. Artinya ada surga yang mana tidak pernah mata melihat, tidak pernah telinga mendengar, dan tidak pernah takhatar sedikit pun di dalam hati. Misalkan kada suah melihat, oh kayak di anu, misalkan kada ada di surga tuh kada ada perumpamannya. Kada ada misalkan, oh ini kayak di paling, misalkan di dunia ini yang paling bagus di mana, misalkan kan pemandangannya di mana. Surga kayak itu kada ada. Alah, pokoknya kadida sesamaannya. Kada pernah mata melihat saking bagusnya surga itu. Dan kada pernah telinga mendengar saking merdunya suaranya, misalkan kayak suara rumah irama misalkan. Ya kalau bagus benar misalkan, kada nang kayak itu. Atau suara kayak apapun, ya kalau yang bagus-bagus kada pernah. Dan kada suah tahatar di dalam hati pun kada suah tahatar. Itu surga luar biasa. Yalah. Untuk siapa? Li ibadika sholihin, bagi hamba-hamba. Li ibadika sholihin, bagi hamba-hamba yang sholih. Nah, jadi ada 4 golongan kata Rasulullah yang mana orang itu tidak dimasukkan Allah ke surga dan kada juga dirasakan kayak apa rasanya nikmat dalam surga. Yang pertama, orang yang berkekalan minum arak, berkekalan mabuk. Nah, jadi orang yang selalu mabuk sampai meninggal, ini kada pacangan masuk surga. Yang kedua, orang yang makan harta riba, sampai meninggal, maka orang itu kada pacangan masuk surga. Yang ketiga, memakan harta anak yatim dengan ketiadaan haknya. Lain haknya dimakannya harta anak yatim misalkan, sampainya meninggal, kada merasakan daripada masuk surga. Yang terakhir, durhaka bagi kedua orang tuanya. Nah, jadi orang yang durhaka lawan kuitan itu juga lah, amun inya kada bertaubat lawan Allah Ta'ala yang 4 macam ini, maka inya kada mendapatkan, kada dimasukkan, dan kada merasakan daripada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya kita nih ada tabuat daripada salah satu yang 4 ini, maka hendaknya kita bertaubat kepada Allah. Amun kita bertaubat, diterima oleh Allah taubatnya. Maka kalau kita benar-benar bertaubat sama Allah, maka diterima taubat oleh Allah, maka kita dimasukkan Allah di dalam surga. Seperti mana hadis Nabi Muhammad SAW, udar Nabi at-taibu minadz-dzambi kamal la dzambalahu. Orang yang Nabi bertaubat daripada dosa seperti orang yang kada ada dosa baginya. Nah, jadi kalau merasa misalkan melakukan salah satu yang 4 itu tadi, bertaubat kita kepada Allah. Ya, kalau orang yang bertaubat sama Allah itu sama orang yang kada berdosa. Wa qala alaihi salatu wassalam, innallaha ta'ala yaqbalu taubatal abdi ma lam yughagir ail tablugu ruhuhu ilal hulkum hinal mauti. Wa qala alaihi salatu wassalam, man taba taballahu alaihi.
Dan telah bersabda atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Rasulullah, sesungguhnya Allah menerima akan taubat seorang hamba selama lam yughagir. Artinya apa? Selama kada sampai rohnya ke tenggorokan ketika hendak mati. Bila sudah sampai ke tenggorokan ini, inya taubat, kada diterima oleh Allah Ta'ala lagi. Lah, parak benar dah matinya. Hanya bertaubat sampai di sini. Mun kawa jual lah. Mau sudah sampai ke sini itu, ya Allah. Pokoknya bila sudah sampai ke tenggorokan ini, kata Rasulullah, rohnya nih, anak mati itu, inya bertaubat, kada diterima taubat oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau kita masih nang sehat nang kayak ini aja, ya Allah lah. Kalau kita bertaubat kepada Allah, ya Allah, maka diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa-siapa yang taubat, kata Rasulullah, maka menerima taubat oleh Allah atasnya. Nah, jadi yang 4 macam tadi lah, kalau kita ada misalkan salah satunya yang 4 ini, kita bertaubat kepada Allah, memohon maaf kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dan menerima taubat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik, hidayah dan inayah kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita mati dalam husnul khatimah, dukhulul jannah bighairi hisab. Wa ala hadhihi bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu